Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi video belajar JavaScript kita, HTML, CSS, dan JavaScript ya. Oke. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman login ya, halaman login dan halaman daftar ya di satu file. Di satu file namanya index.html. Oh, ini biasanya ini ya, pagar ini kita ganti, kita edit dulu berarti sedikit. Biasanya di sini kita tambahkan form daftar ya, menunjukkan bahwa dia berada di form daftar. Berarti di form daftar itu kita tambahkan form login. Oke, saya buang dulu pagarnya. Saya klik, berarti dia form daftar. Saya klik form login. Jangan lupa diberikan pagar ya, pagar. Oke, dia sebenarnya tidak ngaruh apa-apa ya, tapi kalau halamannya full nanti kita jelaskan lah kenapa harus menggunakan pagar ini. Nah, di video kali ini kita akan perbaiki form kita, form pendaftaran. Jadi kita mau nyelesain daftar dulu, nanti kita akan daftar di sini, daftar beneran ya, daftar ke API nanti ya, kita menggunakan API. Oke, kita perbaiki dulu di form daftar ini. Kita ingin menambahkan name, ada nama, email, password, asal sekolah, dan tanggal lahir. Sekarang kita sudah ada nama lengkap, email, password, berarti yang belum asal sekolah dan tanggal lahir. Oke, saya langsung ke formnya, berarti setelah password. Oke, setelah password boleh di copy paste saja. Berarti di sini tanggal lahir. Ya, yang tampil ini teks yang tampil tanggal lahir. Tanggal lahir kita menggunakan input date ya. Kita menggunakan input date. Kita lihat snippetnya. Input hidden, oh enggak ada ya. Input nih, nah input date ya, input date. Jadi tipenya ya, cuma beda tipe saja. Kalau ini kan ada tipe password, ada tipe email, ada tipe teks. Nah, kali ini kita pakainya tipe date ya. ID-nya tanggal lahir, name-nya tanggal lahir. Oke. Nah, name-nya kita perbaiki juga. Yang pertama ini bukan nama lengkap tadi kan, ini name ya, berarti ID-nya nama lengkap tidak apa-apa. Nah, ini kita ganti saja lah biar seragam. Name, ini juga name, name-nya name, wah ini sama ini ya. Oke, email sama, password juga sama, tanggal lahir udah selesai. Tanggal lahir kita cek. Nah, tampilnya seperti ini kalau tanggal lahir. Bisa kita klik nih. Ya, kalau dulu ini harus pakai library, kalau sekarang udah ada di HTML5. Kita tambahkan efek seperti biasa, efek bootstrap, kelas, form, control. Oke. Kemudian setelah tanggal lahir asal sekolah. Untuk asal sekolah kita menggunakan input tipenya select ya, select. Oke, tanggal lahir asal sekolah. Asal sekolah. Ini kita hapus saja. Kemudian kita buat input select ya. Select name, asal sekolah, select ID juga asal sekolah. Nah, select, kalau inputan select dia punya option, pilihan ya. Option, value-nya misalnya SMA N 1 misalnya. Di sini kita tulis SMA Negeri 1 Kota Jambi.
Di sini SMA 1 Kota Jambi. Kalau option ini dia ada dua. Yang pertama ada value. Value ini adalah data yang terkirim ke data yang akan dikirim di dalam ini. Kalau ini data yang tampil, ya data yang tampil kita lihat. Nih, yang tampil tulisan SMA yang huruf besarnya. Nah, jadi kita kasih efek ya. Ini belum kita kasih efek class form control. Oke, ini jadi belum apabila value-nya kita buang seperti ini, option saja, maka inilah yang akan terkirim datanya yang akan terkirim. Nah, itu biasanya contohnya gini, kita maunya yang tampil itu misalnya jenis kelamin ya. Di sini kita mau nampilinnya laki-laki, tapi di database kita mau nyimpannya L saja, perempuan P saja. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, makanya ada value, ada option nilainya di sini. Ya, option yang tampil. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini juga sudah jadi. Kita bisa tambahkan require di masing-masing. Nah, di sini kita tambahkan require. Ini juga sama require. Harus diisi ya, maksudnya tidak boleh kosong. Oke. Nah, untuk memanipulasi data-data yang ada di sini, saya contohkan di klik daftar. Misalnya saya isi di sini Budi. Nah, kalau kita mau mindahin, misalnya di sini Budi, nanti otomatis namanya jadi budi@gmail.com. Ya, begitu dia klik daftar, muncul di sini budi@gmail.com. Maka seperti kemarin di daftar, kita buat ini daftar ya, bukan do login, tapi misalnya tes lah, kita buat nama functionnya tes. Nah, kita buat berarti di sini function tes seperti ini. Kemudian kita ambil nilai nama lengkap. Ya, nama lengkap tadi kalau kita lihat ID-nya, ingat ya, ngambil nilai itu kita menggunakan ID-nya name. Ya, nah ID-nya name berarti var name sama dengan dokumen titik get element by ID name. Seperti ini. Untuk email berarti email. Ini kita baru mendapatkan elemennya saja. Ya, kita belum mendapatkan value-nya. Nah, sekarang saya buat seperti ini. Email.value sama dengan name. Ya, maksudnya adalah value email ini akan diisi dengan name.value. Value dari name-nya. Oke, kita coba aja. Saya isi di sini Budi. Berarti sekarang value dari name ini adalah Budi. Value-nya akan ditampilkan juga di email. Kita klik nih, daftar. Maka di daftar muncul juga Budi. Ya, seperti ini. Email value sama dengan name value. Ya, ini ngambil nilai, ini kita set nilai sama dengan. Oke. Kemudian kalau kita buat, berarti kita buat semua nih. Ya, selain itu ada password. Oke, kita rapiin dulu. Kemudian tanggal lahir boleh di copy paste ya, sebenarnya tidak akan di copy paste saja. Asal sekolah. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Nah, ini contoh lainnya misalnya seperti ini ya. Kita punya nilai di sini 10, di sini 10. Kemudian mau kita jumlahkan.
kita jumlahkan 10 tambah 10, kita mau jumlahkan. Maka caranya sama, misalnya var total sama dengan, ini kan name ya, name ini email, berarti name ditambah email, alert total. Oke, kalau kita lihat 10 tambah 10 hasilnya, belum, value ya, saya lupa, name.value ditambah email.value ya. Tadi kan kita nambahin elemennya, bukan value, bukan nilainya ya, salah di sana tadi. 10 tambah 2, maka muncul hasilnya 102. Nah, ini terjadi karena JavaScript menganggap itu nilainya ini string ya. Jadi kalau string ditambah string itu digabungkan sama JavaScript-nya, bukan dijumlahkan. Nah, maka stringnya kita ubah menjadi eval, ini juga eval. Oke, sekarang kita coba lagi. 10 tambah 2, sekarang hasilnya harusnya 12. Nah, ini baru dijumlahkan. Oke ya, jadi karena tipe datanya string tambah string, hasilnya 102. Nah, dengan eval kita ubah tipe datanya menjadi tipe data yang bisa dihitung ya. Jadi baru kemudian 10 tambah 10 hasilnya 12. Oke, ini jadi ini singkat saja ya untuk var total ini. Nah, kemudian berikutnya yang kita lakukan itu, ini kita ganti sajalah namanya, bukan tes tapi namanya do daftar, lakukan pendaftaran. Ini juga sama nih, on click, ini bukan tes tapi do daftar. Nah, selain itu, selain on click, ini kan kita dari kemarin kan menggunakan on click nih. Nah, sekarang saya mau menggunakan on key press ya, on key press. Contohnya, ketika saya mengklik di sini Budi, atau saya klik di sini, siapa sih namanya yang tidak ada di caci saya, Oli, misalnya Oli. Nah, di sini saya mau tampil Oli, tapi tampilnya itu bukan waktu diklik, tapi waktu saya ngetik. Jadi begitu saya ngetik, otomatis yang di bawah ini juga muncul. Oke, sekarang kita coba. Berarti eventnya itu adanya di nama lengkap. Tadi kan, ini kan kita mau ketika kita ngetik di sini, otomatis yang kita ketik juga muncul di email. Berarti eventnya ada di nama lengkap ya. Oke, sekarang di nama lengkap saya tambahkan on key press, on key up ya, kita pakai on key up. On key up misalnya isi email, ini fungsinya. Jadi ketika on key up, ketika key-nya dilepas di atas, kalau on key press kan berarti pada saat key-nya ditekan. Nah, kalau on key up pada saat key-nya diangkat, jalankan fungsi namanya isi email. Kita buat nih di bawah. Oke, kita buat di bawah sini function isi email. Nah, ini kita copy aja. Copy dari do daftar isi email, baru kemudian email.value sama dengan name.value, sama kayak tadi yang pertama tadi ya. Bedanya kalau yang pertama tadi kan dia value-nya itu kan pada saat diklik. Nah, kalau sekarang pada saat diangkat key-nya, misalnya namanya Putri. Nah, itu pada saat saya angkat baru Putri Ramadhani misalnya ya, seperti ini ya. Oke, paham ya? Jadi event itu ada banyak, bukan cuman on click ya, bukan cuman on click, tapi bisa juga misalnya menggunakan, tadi kita menggunakan on key up. Ini on key up. Selain on key up juga ada yang lain ya, tinggal ketik on, nanti muncul nih apa yang bisa dilakukan di on ini ya, on error, on input, dan lain-lainnya. Tapi yang biasa dipakai itu tadi ya, on click sama on key up.
Bedanya dengan keypress apa? Kalau keypress pada saat key-nya saya tekan. Jadi kalau key-nya saya tekan terus, misalnya key, ini saya tekan terus nih. Nah, saya tekan terus kan dia tidak berubah. Dia maunya pas saya angkat kan, pas saya angkat baru muncul. Paham ya bedanya key up sama key press. Oke. Oke, untuk materi hari ini untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nah, nanti di video berikutnya do daftar ini akan kita daftarkan ke database agar bisa disimpan di dalam database. Ya, itu nanti akan kita bahas lagi, nanti ada API dan sebagainya ya. Yang penting sekarang Anda selesaikan dulu do daftar ini dan isi email ini ya, isi email. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.